Ya, shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara. Hampir sebulan lebih nih ya nggak bisa ketemu karena waktu yang berbeda. Ya, puji Tuhan hari ini bisa bertemu. Baik, kita mau belajar. Tema kita hari ini tenang menghadapi badai kehidupan. Oke. Kalau kita mendengar kata badai, apa sih yang muncul di benak kita? Ayo coba tulis. Atau yang di Zoom bisa langsung bicara. Lagi sekali terima kasih Ibu Bapak petugas dari LP mana saja, Rutan ya, yang sudah bergabung hari ini. Kami para pengurus dari yayasan yang dikelola Pak Andreas ini mengucapkan terima kasih karena Ibu Bapak para petugas memberikan kesempatan untuk anak-anak kami, saudara kami ikut belajar, bahkan memberikan fasilitas di lapas masing-masing ya untuk kami bisa beribadah. Tuhan memberkati Ibu Bapak semua. Oh, Teluk Dalam hadir ya. Oke, ada yang nulis mendengar kata badai ya, angin ribut, puting beliung, ya, dari lapas Rutan Ternate merusak, ya, dari Pontianak masalah yang datang dalam kehidupan. Oh, lapas kelas 2 Cibinong juga hadir. Ayo yang lain di Zoom, Instagram, ya, yang di Facebook nulis apa? Mendengar kata badai, woi Esra, oh pas sekali kamu ikut belajar cucu saya ini. Gurga, kamu sudah serius belum? Ya, dari Lembang, menakutkan. Dari mana ini? Bilang sakit mendengar kata badai. Oke, ya, musibah, ya, gelombang pasang yang tinggi, angin kencang, hujan dari lapas Mamuju. Ya, baik. Berarti semua negatif masalah dalam kehidupan lapas narkoba Pamekasan, musibah, oke, baik, ya, Steve, puji Tuhan kamu hadir. Panik, ada yang bilang panik, oke. Jadi mendengar kata badai, pokoknya yang gak enak, yang berbahaya, yang menakutkan, betul sekali, ya. Tapi saya mau cerita, saudara. Suatu hari, kira-kira 3 bulan yang lalu, ya, saya bersama salah seorang anak saya lagi menuju ke suatu tempat. Nah, untuk menuju ke tempat itu kami melewati sebuah pantai. Ya, ini bukan di Pulau Jawa. Nah, di pantai itu memang terkenal ombaknya tinggi, gelombangnya tinggi, dan tempat orang berselancar. Tahu ya, surfing. Ya, di Teluk Dalam, oh itu ombaknya besar. Bahkan di Teluk Dalam itu diakui salah satu tempat selancar yang paling hebat ya di dunia. Juga Mentawai, ya di Mentawai ada tempat orang berselancar. Nah, waktu saya bersama anak saya itu nggak rencana, kami melewati pantai itu. Nah, dan saya tahu pantai itu memang tempat orang berselancar. Tapi ada 2 pemandangan yang saya lihat di tempat yang sama di pinggir pantai itu, ya, 2 kelompok orang yang berbeda cara melihat badai. Nah, kebetulan lautnya itu tenang, tidak ada gelombang. Tapi banyak orang-orang juga yang sudah siap-siap dengan selancar, ya, mau surfing. Saudara, tiba-tiba saya berkata pada anak saya ini, coba kamu perhatikan. Ya, 2 kelompok orang ini. Yang pertama, rombongan keluarga. Ada ayah ibu bersama anak-anak. Waduh, wajah mereka ceria sekali. Ya, karena lautnya teduh. Lalu kelompok yang kedua, orang-orang membawa papan selancar itu, surfing itu, mau surfer. Wajahnya nggak terlalu bahagia, ya, seperti sedang menunggu sesuatu. Nah, terus saya tanya pada anak saya,
Kamu lihat nggak? Ini anak saya Muhammad Zaki Gufron. Belajarnya nak untuk itu. Nah, saya tanya kepada anak saya ini. Kamu lihat, kenapa dua kelompok orang yang ada di pinggir pantai, itu wajahnya bisa beda. Yang sekeluarga dengan anak-anak senang sekali main-main. Tapi bawa papan selancar, wajahnya sendu. Saudara, jawabannya kita semua tahu. Yang membawa anak-anak keluarga senang di pantai itu karena tidak ada gelombang. Angin juga teduh. Tapi yang menantikan badai, yaitu para peselancar itu sedih. Justru jauh-jauh datang mau main dengan gelombang itu. Ternyata nggak ada gelombangnya, yang tinggi nggak ada. Saudara, itulah sebuah kehidupan. Baik, Salatiga, Nathan, kamu hadir. Ya, ada yang jawab sudah. Kelompok kedua kecewa. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Kenapa? Karena kelompok kedua itu menantikan badai justru. Ada angin tinggi. Ya, Riki, betul. Badai pasti berlalu. Penyertaan Bapak Yahweh selalu menyertai bagi orang percaya. Ya, keren topik pagi ini. Ya, puji Tuhan tuh sudah ada yang komen kali untuk milih topik ini. Nah, saudara, ini bedanya setiap kita dalam menghadapi badai kehidupan. Orang yang senang tantangan, ya perhatikan ya, orang yang suka dengan tantangan, wah, badai itu sangat dinantikan. Ya, nah, ayo kita milih, kita masuk kelompok yang mana. Ilustrasi berikut antara burung Raja Wali dengan anak ayam atau ayam. Ya, bedanya apa? Burung Raja Wali dengan ayam, sama-sama unggas, sama-sama jenis burung. Ya, puji Tuhan, dari ngunut luar biasa menantikan badai dengan senyuman dan semangat. Betul. Nah, burung Raja Wali itu justru kalau ada badai, semangat hidupnya tinggi sekali. Catat itu. Burung Raja Wali itu kalau ada badai, semangat hidupnya jadi tinggi, jadi bangkit. Wah, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena Raja Wali sangat suka dengan badai. Karena dengan badai itu mereka bisa membubung tinggi dan tanpa kepek-kepek gitu ya, ngepakkan sayapnya. Karena mereka menantikan itu. Tapi kalau ayam beda. Iya. Oke, Lapas Palembang, Rutan kelas 1 Palembang tanya, temanya apa? Tolong dicatat. Ya, tapi kalau ayam beda. Jangan lagi ada badai, ini istilah saya saja. Kalau mereka tinggal dekat dapur, ada panci jatuh, dar gitu. Wih, ini ayam sudah teriak-teriak, lari ketakutan. Nah, itu bedanya. Nah, saudara, dalam hidup ini, ya, dalam hidup ini, pasti akan ada badai yang kita hadapi. Itu pasti. Nah, tapi sekarang kita belajar. Ternyata badai itu ada berapa jenis yang kita harus tahu. Satu, yang umum saja ya, saya bagikan. Yang umum saja, satu. Badai yang ada di alam ini. Ya. Kedua, adalah badai yang kita buat sendiri. Saya sapa anak saya dulu, Agus, berapa kali ini loh papa ini WA kamu belum balas. Nanti habis ini ya, nah ini anak saya di Maluku. Nah, secara garis besar, inilah dua macam badai yang ada. Betul, dari Bandung, paradok feelingnya ya, perasaan yang sangat jomplang, berbeda. Betul. Nah, saudara, kalau badai yang dari alam, itu hampir 100%. Pasti ada manfaatnya, ada gunanya.
Tapi badai yang kita buat sendiri, nah itu beda. Maaf, anak-anak saya, saudara, warga binaan. Kalau badai itu kita buat sendiri, jangan kita bersyukur. Artinya, ya puji Tuhan begitu. Memang kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi kita harus bertobat. Adakan pemberesan, adakan pemulihan atas badai yang kita buat sendiri. Pertama bertobat, mengaku dosa, mengaku salah di hadapan Bapa di surga. Yang kedua kita minta maaf kepada keluarga atau saudara yang kita rugikan karena badai yang kita buat sendiri itu. Saya harap mengerti kalimat ini. Jadi apapun yang kita hadapi, kita harus cek badai yang dari mana yang ada pada hidupku ini. Woi, dari Tondano komen, puji Tuhan, firman yang menguatkan. Puji Tuhan. Ya, kita harus tahu badai yang mana. Ayub mengalami badai yang begitu berat. Tuhan izinkan. Karena sedang diuji, dites dalam hidupnya. Apakah kita, anak-anak Bapa di surga itu, sudah siap nggak menghadapi ujian? Nah, untuk bagian ini, maka kita harus berterima kasih kalau ada badai yang dari alam ini, istilah saya. Atau badai yang memang Bapa di surga ingin kita hadapi. Yaitu untuk ujian kenaikan kelas dalam hidup kita. Ya, saudara, kita melihat karakter Tuhan Yesus. Yang ada, kita baca dulu Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, inilah karakter yang disebut buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Nah, 9 buah roh ini Tuhan tidak bermaksud hanya ditulis supaya jadi pelajaran, jadi pengertian kita, tidak. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sangat menginginkan saudara dan saya menghidupi dan menyatakan 9 buah roh ini dalam hidup kita. Ingat itu. Tuhan sendiri yang menginginkan. Untuk enggak cuma kita baca, tapi kita alami. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kita ingin tahu sebuah pohon, lihat buahnya. Dari buahnya kita tahu pohon itu jenis apa. Jadi baik buruknya, bagus tidaknya. Sebuah pohon, maka kan kelihatan dari buahnya. Nah, kita baca. Galatia 5, 22-23. Wih, puji Tuhan. Saudari kita Yani di Sydney. Ya, Yan masih di rumah sakit atau sudah pulang? Ini saudara kita ini berapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, atau 10 hari yang lalu. Tiba-tiba mengalami badai yang Tuhan izinkan. Oh, Rutan Denpasar. Rutan mana itu? Ada gangguan sinyalnya. Ya, Rutan Depok. Oh, Tuhan menolong. Jangan keluar dulu ya, coba ditunggu. Ya. Nah, ini saudara kita Yani ya mengalami badai, tiba-tiba mengalami satu sakit. Tuhan tolong luar biasa. Oke? Nah, inilah buah dari Roh Kudus. Dan Roh itu adalah Tuhan sendiri. Nah, Tuhan ingin saudara dan saya berbuah yang sama. Yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Supaya orang melihat hidup kita ini seperti apa. Kalau buah roh ini nyata di hidup kita. Nah, supaya buah roh ini nyata, maka harus ada ujian. Ya, ada tes dalam hidup kita. Tetapi buah roh ialah 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan,
6 kebaikan, 7 kesetiaan, ayat 23, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kita baca TSI-nya. TSI-nya, Filipus, mulai ayat 22, Galatia 5. Tetapi, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, 1, bersukacita, 2, damai, 3, sabar dalam kesusahan, 4, murah hati, 5, suka menolong sesama, yang ke-6, menepati janji, yang ke-7, ayat 23. Nah, terjemahan sederhana Indonesia beda ya. Lemah lembut, yang ke-8, dan bisa menguasai diri, yang ke-9. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Puji Tuhan. Ya, kalau kita betul-betul hidup dipimpin Roh, dikuasai Roh, maka 9 karakter Roh Kudus ini ada juga dalam hidup kita. Ada 9. Saudara, kalau kita hitung 9 itu sedikit, kalau 100 itu banyak. Nah, tapi untuk mewujudkan yang 9 ini, maka kalau saya nggak berkata satu-satunya cara, ya lewat badai hidup. Saya ulangi, lewat badai hidup. Kalau badai hidup itu menerjang kita, menerpa kita, maka akan kelihatan apakah karakter Roh Kudus, karakter Tuhan Yesus itu nyata nggak di hadapan kita. Mudah-mudahan saya bisa nguraikan 9-nya, tapi saya percepat. Kasih. Kapan kasih itu nyata di hidup kita? Jawabannya, kalau ada badai yang menyerang kita. Apa bentuknya badai yang menyerang di hidup kita supaya karakter atau kasih itu nyata? Ya, tiba-tiba ada segerombolan orang. Ya, badai kan besar. Ya, kalau angin kecil ya cuma 1-2 orang. Ini ada segerombolan orang. Tiba-tiba menyerang kita, memfitnah kita, menuduh kita, tiba-tiba. Saudara, coba Filipus keluarkan lagi, ya yang TSI ya, supaya Bapak bisa sambil baca. Saudara bisa bayangkan, badai itu kan besar, bukan sekedar angin. Kalau mendengar kata badai itu, wah, sudah halilintar, petir, angin, hujan. Nah, bagaimana kasih itu bisa nyata di hidup kita kalau tidak ada badai? Tidak ada segerombolan orang yang tiba-tiba. Kenapa saya pakai kata tiba-tiba? Sebab biasanya badai itu kalau mau datang, nggak WhatsApp dulu, nggak WA dulu ke kita, bilang, aku mau datang, nggak mungkin. Jadi kalau tiba-tiba istilahnya nggak ada hujan, nggak ada angin istilahnya, padahal angin besar, ada segerombolan orang ngeroyok kita, nuduh, memfitnah, menyalahkan. Syok nggak? Waduh, ini ada apa? Itulah badai dalam kehidupan yang dari alam ini, yang bukan karena perbuatan kita salah. Maka orang-orang yang segitu banyak tiba-tiba menuduh, memfitnah, menjatuhkan kita, itulah badai untuk menguji apakah kasih itu sudah nyata di hidup kita atau belum. Saling mengasihi.
kasih itu nyata. Ini ada ujian. Sama seperti halnya kalau ada di antara kita pernah doa begini kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya capek Tuhan hidup gak sabaran seperti ini. Saya lelah Tuhan, hidup suka marah-marah. Hari ini saya berdoa Tuhan tolong. Supaya Tuhan cabut sikap amarah saya ini. Saudara jangan harap walaupun saudara doanya sungguh-sungguh. Sehati, serius. Ingat. Doanya gak langsung dijawab. Ya anakku. Sekarang aku cabut sifat marah di hidupmu. Ding. Terus begitu amin. Aku gak pemarah lagi. Gak begitu. Cara Tuhan menjawab doa kita. Begitu kita berdoa. Minta sabar. Minta kasih itu nyata. Ingat. Yang dijawab Tuhan. Langsung dia kirim badai. Segerombolan orang tiba-tiba nyakitin, memfitnah. Udah takut duluan, jangan takut duluan. Kita ini diuji. Nah, coba kita lihat dari 9 karakter Roh Kudus ini yang akan membuktikan dengan adanya badai ketika segerombolan orang datang. Memfitnah, menyalahkan, menuduh kita. Itu ada apa saja? Ayo, balikan lagi. Ya. Filipus, jelas kasih. Ya, jelas kasih. Terus damai. Ya, ada damai enggak? Mau berdamai enggak dengan orang-orang itu? Lalu sabar dalam kesusahan. Ya. Oke, nggak bisa keluar semua 2 ayat ini ya. Nggak, kalau murati belum. Ya, ini kan bicara disakiti kok. Tiba-tiba segerombolan orang, nyerang kita. Ya, nggak. Ada sukacita, ada rasa damai, ada sabar, ya, ada kasih. Nah, itu yang akan nyata. Lewat badai kehidupan yang tiba-tiba datang menyerang kita. Wih, ngeri sekali. Enggak ngeri. Justru itu indah. Bisa berkata amin untuk hal ini. Justru itu indah. Karena membuktikan kita sudah lulus atau belum. Nah, itulah tujuan badai. Jadi enggak apa-apa. Untuk menghadapinya kita ucapkan syukur. Dengan diizinkannya Tuhan, ya, badai itu menyerang kehidupan kita. Wah, ini dari Bone bilang amin. Puji Tuhan. Ya, maka itu kalau saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus, murid ya berarti suka belajar. Kalau saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka badai itu sangat-sangat kita nantikan. Wih, dari Nabire, seorang guru. Amin komennya. Iya, Yulin hebat. Badai hidup yang kamu alami. Dengan tiba-tiba suamimu dipanggil Tuhan. Dan ternyata berapa hari yang lalu anak satu-satunya bisa lulus kuliah di Salatiga. Hebat sekali. Yulin, kamu pemenang. Amin ya Ujun? Iya, ada badai. Itu luar biasa. Ini anak saya pilot juga gabung. Amin ya? Ya, Tuhan mengizinkan badai itu untuk menguji kita. Supaya sifat atau buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sabar, itu nyata dengan adanya badai itu. Amin ya nak. Nah, kalau begitu, ya, wih dari Jogja, hebat ini. Hebat, Pak Agus. Badai membuat dewasa. Ya,
dalam iman dan karakter. Betul nak? Nah ini saudara kita ini saudara. Bentar, ini mana ini? Ya. Lagi mendirikan rumah lansia untuk orang-orang usia lanjut yang ditampung di daerah Jogja. Kali orang ya Gus ya. Oke. Nah, jadi badai itu sangat baik untuk hidup kita. Mau nggak kita diuji supaya keluar karakter Yesus. Dan orang akan melihat bagaimana dampak dari hidup yang mau taat dan mengikuti kehendak Tuhan itu. Jadi jangan lupa 9 buah roh, inilah karakter Yesus yang harus nyata lewati di hidup kita. Dan untuk membuktikan 9 karakter itu ada, maka mau tidak mau, badai itu harus. Oke, ada pertanyaan dari Gereja Ekumene Anugerah. Jikalau memiliki vonis hukuman mati, apakah badai itu membawa kita dalam kematian, Pak? Oke, saya jawab. Untuk menghadapi kematian, tidak perlu lewat hukuman mati. Enggak perlu. Karena bagaimanapun juga, semua kita suatu hari nanti akan meninggalkan dunia ini. Ya. Nah, jadi dari Gereja Ekumene Anugerah ini, ya, jangan takut dengan hukuman mati. Tapi untuk Indonesia kan sudah ada hukum baru. Ya, ingat sebelum putusan kasus Rudy Sambo, ternyata ada perubahan hukum di Indonesia yang sudah divonis hukuman mati. Kalau 10 tahun pertama dijalani dan punya rapot baik, maka hukuman bisa berubah jadi seumur hidup. Nah, setelah divonis umur hidup, kalau sampai saya nggak tahu berapa tahun lagi ujiannya, dicek makin baik, turun lagi hukumannya. Ya, jadi 20 tahun dan terus begitu. Jadi nggak usah takut. Kalau vonis hukuman mati itu, maaf saya berkata, itu karena badai yang kita buat, karena kesalahan kita sendiri. Ayo selesaikan dulu di hadapan Tuhan. Minta ampun. Tuhan tolong. Nah, bagi beberapa saudara yang vonisnya hukuman mati, coba saudara bisa kontak Pak Andreas Nurmandala. Ya, pelopor dan pendiri pelayanan. Apa yayasannya apa? Lupa ini. Saya, Pak Andreas. Nah, itu Pak Andreas sudah berapa kali menolong ya saudara yang punya putusan vonis hukuman mati bisa berubah. Ya, nanti tanya pada Pak Andreas ya. Cahaya Kasih, terima kasih Kristo. Yayasan Cahaya Kasih yang membawai pelayanan setiap Senin, Rabu, Jumat ini untuk semua LP dan warga binaan yang beragama Kristen dan Katolik. Jadi jangan takut untuk itu ya. Jadi ini oke, dari LPP Manado mau bertanya, boleh. Kalau boleh juga tulis saja dulu supaya hemat waktu apa pertanyaannya. Jadi begitu saudara, badai hidup itu sangat penting untuk kita supaya menguji karakter kita yang sesungguhnya sudah sejauh mana ke arah karakter Yesus itu sejauh mana. Itu hanya bisa dibuktikan lewat badai dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya badai itu indah kalau kita tahu maksudnya. Saya beri ilustrasi yang berikut. Yang belum pernah ke pantai, ya, saudara mungkin sulit membayangkan, tapi saya mau tunjukkan. Ya, ternyata saudara masih banyak saudara kita orang Indonesia ini yang tinggalnya di pegunungan. Itu belum pernah melihat pantai, melihat laut, ya.
Contoh saja, kami punya sekolah TK di pegunungan, ya, di pedalaman Papua Tengah sekarang ya, namanya Kabupaten Intan Jaya. Itu betul-betul di pegunungan. Kalau malam suhunya bisa 6 derajat, ya, 10 derajat, itu dingin sekali. Nah, setiap tahun kalau anak-anak TK itu lulus, maka kami harus pindahkan ke Nabire. Nabire itu kota pantai. Nah, saudara, semua anak dari pedalaman itu begitu turun pesawat, dan waktu itu bandara kami masih di pinggir pantai. Sekarang bandara Nabire sudah pindah agak jauh dari pantai. Mereka itu kaget lihat laut. Nah, mereka hanya sering lihat danau. Mereka bilang, danaunya luas sekali. Belum pernah lihat pantai. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang mendengar pengajaran ini dan belum pernah lihat pantai, maafkan saya cerita. Bagi yang sudah tinggal di pantai, tahu pantai pasti ngerti. Saudara, di pesisir pantai itu ada pohon-pohon jenis tertentu. Dan pohon-pohon yang ada di pinggir pantai itu hampir nggak bisa tumbuh di daratan yang jauh dari pantai. Contohnya pohon ketapang. Ya, pohon ketapang itu ada di pantai. Juga pohon kelapa. Ya, walaupun kelapa ada juga yang di jauh ke darat. Nah, yang saya mau ceritakan, ternyata Tuhan itu luar biasa. Pohon-pohon yang ditetapkan Tuhan penciptanya untuk tumbuh di pantai, ya, ternyata mereka itu punya akar yang banyak dan kuat. Ya, kenapa? Pohon-pohon yang Tuhan ciptakan di pinggir pantai, di pantai itu harus punya akar yang kuat. Ya, karena di pantai itu anginnya lebih kencang daripada yang di darat. Ya, ke arah perbukitan. Bisa bayangkan ya, luar biasa. Nah, itulah bedanya. Jadi pohon-pohon yang di pantai itu memang diciptakan, ya, untuk bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Saudara, jadi kalau memang Tuhan itu membuat saudara dan saya seperti pohon, berarti saudara dan saya adalah pohon yang Tuhan ciptakan untuk ditumbuh di pinggir pantai dan siap menghadapi badai. Enggak mungkin Tuhan ciptakan padi, pohon padi atau pohon jagung itu di pinggir pantai. Enggak bisa. Habis itu kena anginnya. Nah, saya lupa ya, insinyur siapa. Saudara, ada insinyur Indonesia sudah meninggal lama. Dia orang pertama di dunia yang menemukan namanya fondasi cakar ayam. Nah, fondasi cakar ayam ini sudah dipakai di seluruh dunia. Makanya Aita, ini salah satu anak kami dari pedalaman Sugapa muncul di Facebook. Ya, ini Oce, kami baru ngomong tentang kalian di pedalaman. Nah, ini juga Oce ini begitu turun dari pedalaman Paniaya, pedalaman Intan Jaya ke Nabire waktu itu kaget juga lihat pantai, bukan? Ya, sekarang Oce di mana? Ya, ini anak kami yang kami didik dari TK. Sekarang jadi pejabat cukup penting di Kabupaten Intan Jaya ini. Oce, senang bisa lihat kamu lagi sini. Coba beri kesaksian, kamu nulis. Sekarang kamu di biro apa, nak? Ya, di kementerian apa? Nah, insinyur ini menemukan fondasi, namanya fondasi cakar ayam.
Dan ini dipakai di seluruh dunia sampai hari ini. Nah, dari mana insinyur Indonesia ini? Oh, F. Silaban. F-nya itu siapa? Sarbin. Ya. Dari mana dia mempunyai ide membuat fondasi cakar ayam? Dari akar pohon kelapa. Nah, dia melihat pohon kelapa ini unik. Di tengah badai. Ya, cakar ayam, seorang profesor bahasa Indonesia, yakni Profesor Dr. Insinyur Sediatmo pada tahun 1961. Oh ya, makasih Sarbin, bukan Silaban ya. Nah, tahun 61. Nah, ini dipakai di seluruh dunia sampai hari ini. Jadi penemu ini Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, ya, itu membuat fondasi cakar ayam dan dipakai untuk jalan tol di Indonesia. Dan sederhana, nggak perlu biaya banyak, tapi kuat karena dia belajar dari akar pohon kelapa. Nah, itu dia. Jadi saudara, kalau kita melihat ternyata pohon-pohon yang memang ditetapkan Tuhan untuk bisa kokoh berdiri di tengah badai, itu akarnya memang beda dengan pohon-pohon yang diciptakan Tuhan yang gak harus menghadapi tantangan angin badai yang besar. Maaf, jadi mulai hari ini, kalau masih ada di antara kita yang mengaku anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus, tapi masih takut dengan badai, ayo hari ini kita ubah sikap hidup kita. Tantangan itu indah dalam hidup kita. Karena itu membuat kita kuat akar-akar kehidupan kita. Wih, Hendra, Papa senang kamu ikut lagi ya, belajar. Nah, inilah model kehidupan murid-murid Yesus yang tangguh, bertahan di tengah badai. Karena apa? Akan punya kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita belajar tentang hidup Musa, saudara, hebat sekali. 40 tahun. Catat, Musa itu 40 tahun mengalami badai yang luar biasa. Heran ya, 40 tahun sebagai pelarian, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Oh, ada yang kirim lagu, ku kan bertahan di tengah badai. Betul, ya. Oke ya, Dorma harus kuat. Ini seorang ibu gembala, guru di pedalaman Sumatera Utara. Betul, ku tetap tahan di tengah badai. Nah ini anak saya Georga dari Kalbar. Tantangan badai itu seperti vitamin kehidupan. Amin. Ya, dari Sintang, lapas kelas 2B juga hadir. Puji Tuhan. Nah, jadi yang pernah melarikan diri, maaf saya pakai kalimat ini, yang pernah melarikan diri berapa waktu yang lalu, karena saudara nggak tahan menghadapi badai, bila mendengar pelajaran ini, saudara nagih badai itu untuk kembali. Harus diaminkan ya. Nah, Musa mengalami badai itu 40 tahun. Ketika dia menjadi pelarian dari hadapan Firaun, kakek angkatnya, opa angkatnya itu. Tapi lihat setelah itu, lulus dia. Hebat sekali. Filipus coba carikan, Papa lupa. Dan Musa punya gelar. Itu bilangan berapa ya? Bilangan 13 atau bilangan 12 ayat 3. Musa itu punya gelar orang yang paling lembut hatinya sedunia. Wih, itu luar biasa. Coba cari Filipus. Ya, bilangan 12 atau 13, pokoknya ayat 3. Nah, saudara, tidak ada manusia di dunia
selain Musa, ya, yang punya gelar hebat, ya. Oh, ada ayat yang dikirim Sarbin, Ibrani 13 ayat 6. Saya baca ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Yahweh adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ya, makasih. Filipus bilangan 12 ayat 3. Saudara, ayo kita baca. Oh, dari Sydney ada kiriman ayat. Yesaya 40 ayat 31, betul. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Nah sekarang ini lihat. Gelarnya Musa setelah diterjang badai 40 tahun. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat Musa adalah seorang yang sangat lembut hati. Lebih daripada semua orang di muka bumi. Terjemahan lama. Maka Musa itu seorang yang amat lemah lembut perangainya. Terlebih lembut ia daripada segala orang yang di atas bumi. BIS. Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Oh TSI-nya ada. Ya TSI-nya. Ayat 1 kalau TSI ya. Oke. Lihat ini TSI-nya. Wah agak panjang. Oke. Bagus. Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Bahkan paling rendah hati di antara semua orang di dunia. Suatu kali Miriam dan Harun, nggak usah. Ya, ini penjelasannya, penyebabnya kenapa Musa disebut itu. Baik, saya baca lagi yang TSI, tapi ayat 1, bilangan 12-nya. Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Bahkan paling rendah hati di antara semua orang di dunia. Saudara, kira-kira mau nggak saudara dan saya ya mendapat gelar bukan S1, S2, S3, bukan spesialis ini, spesialis itu, bukan. Tapi gelar orang yang sangat lemah lembut hatinya. Mau? Saya mau. Maka itu kalau mau, ayo kita belajar seperti Musa. Kuliahnya 40 tahun, berarti dia kuliah 80 semester. Kuliah apa ini 80 semester? Ya karena memang 40 tahun. 2 semester 1 tahun. Nah, universitasnya apa? Saya menemukan Universitas Padang Gurun. Jurusannya apa? Fakultasnya namanya penderitaan. Siapa dosen-dosennya? Nah ini keren. Ternyata Musa bisa punya gelar terhebat sedunia. Karena dosen-dosennya mbek-mbek itu kambing-kambing, domba Jitro mertuanya. Hebat sekali. Nah jadi jangan anggap enteng. Ya. Ada tambahan dari Master Psikologi Palembang. Lemah lembut itu artinya power under control. Jadi orang yang punya kekuasaan tapi bisa ditaklukkan oleh dirinya sendiri. Luar biasa. Maaf, izinkan saya. Kalau ada yang gak suka ya saya minta maaf. Terima kasih. Master Psikologi dari Palembang menuliskan ini. Ya, dalam bahasa Indonesia, kemampuan untuk membalas yang dapat dikendalikan.
Puji Tuhan. Saudara, izinkan saya mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah terbukti orang yang bisa menguasai dendamnya untuk dia kendalikan. Kemarin, saya lupa di acara apa ya, Presiden kita membuat acara perpisahan bagi rakyat Indonesia. Wih, luar biasa, saudara. Presiden minta maaf kepada kita bangsa Indonesia. Ternyata hampir 10 tahun, kurang berapa minggu lagi dia selesai. Dia minta maaf kepada rakyat Indonesia sambil menangis. Ini orang hebat. Saudara, ngeri ya. Tapi puji Tuhan, cuma segelintir orang kok. Nggak sampai puluhan, nggak sampai. Yang masih membenci dia. Masih menjatuhkan dia. Ini saya ngikuti berita-beritanya. Ya IKN contohnya. Aduh, sudah diejek habis-habisan. Tapi Jokowi nggak balas. Lihat waktu pemilu dari 2023 akhir sampai 14 Februari yang lalu. Habis dia dihabisin. Nggak balas. Dikata-katai, difitnah. Ya dituduh macam-macam. Nggak balas. Coba presiden sebelumnya habis. Lihat saudara, presiden kita ini. Dia lemah lembut. Hebatnya kejahatan itu bisa membutakan mata orang yang sudah menikmati. Ya, maka itu dalam banyak diskusi, kira-kira orang-orang yang suka nyinyirin, tahu ya, suka ngejek, merendahkan, memfitnah, mengata-ngatai. Presiden dikata-katai oleh segelintir orang itu. Nah, dalam satu acara, ya, maka orang-orang yang suka nyinyir kepada presiden itu ditanya, kalian kalau ke Sumatera, di Jawa, lewat jalan tol enggak? Enggak berani jawab. Nah, ini ternyata yang nyinyirin presiden juga lewat jalan tol yang dibangun oleh presiden. Keren ya? Nah, begitu pula orang Sulawesi. Bayangkan, 70 tahun Indonesia merdeka. Kereta api cuma ada di Jawa dan Sumatera. Itu pun bangunan Belanda. Baru zaman Jokowi, Sulawesi ada kereta api. Ya, walaupun masih pendek, Makassar, Pari-Pari. Tapi kadang-kadang dilanjutkan pembangunan itu. Nah, ini luar biasa. Jadi yang ngejek-ngejek, yang memfitnah, seharusnya jangan lewat jalan tol. Karena nggak suka dengan presiden. Ya, disebutkan berapa hari yang lalu presiden dapat penghargaan, disebut Bapak Konstruksi Indonesia. Ternyata selama 9 tahun pemerintahnya, ada sekian puluh waduk dibangun. Sekian puluh pelabuhan diperbarui. Sekian belas bandara diperbarui. Aduh, pokoknya luar biasa. Jalan tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun ini sudah hampir 2.500 kilometer. Bayangkan. Tapi dia diam. Enggak balas. Jadi terima kasih Pak Pendeta Ceki. Saya baca lagi ya. Karena ini seorang master psikologi. Jadi bisa nulis betul. Lemah lembut itu artinya power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan oleh orang itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia disebut kemampuan untuk membalas yang dapat dikendalikan. Jadi walaupun ada kemampuan untuk membalas, tapi nggak digunakan. Hebat, ini luar biasa. Parni, Horas, ini anak saya di Tarutung. Senang sekali. Yosua Mulyansa, Papa senang kamu ada ikut gabung. Nah,
Papa tetap berharap kamu balik ngajar adik-adikmu ya. Kami semua berharap itu. Ya. Betul ya Sarja? Luar biasa. Tuhan akan memakai setiap kita. Ya. Wih, dari balik papan ada tulisan bagus saya baca ya. Yesus menjalani perannya sebagai tukang kayu selama 30 tahun. Tapi Yesus dilahirkan dan ditetapkan sebagai penebus. Selama menjadi tukang kayu, dipakai Tuhan untuk memprosesnya sebagai penebus. Puji Tuhan. Kalau saya baca ini sama. Jokowi itu tukang kayu juga. Itu luar biasa. Oke. Anchor News. Fit lagi di Tokyo ya Fit. Ngajak anak-anak. Papa lihat di IG-mu. Oke ya. Jadi saudara. Lapas Makassar. Izin pamit. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Iya. Ada komen lagi. Sudah dihina dan dihujat masih minta maaf. Karakter Kristus di dalam diri seorang muslim. Betul. Itulah presiden kita. Ya. Jadi, ayo siap hadapi badai. Ya. Jadi kalau ingin lulus seperti Musa, jangan lupa Universitas Padang Gurun. Fakultasnya fakultas penderitaan, dosen-dosennya para kambing domba milik mertua. Kenapa saya bisa katakan ini? Saudara bayangkan, apa bedanya kambing domba milik Musa dan kambing domba milik mertua? Coba renungkan. Dari konsep ini saya belajar, pantas Musa lemah lembut. Bahkan orang yang lemah lembut sedunia loh hatinya. Jadi sampai hari ini pun belum ada orang yang punya hati selembut hati Musa. Karena kuliahnya 80 semester. Lapas kelas 1. Lapas anak ya. Kelas 1 Medan juga keluar. Sidi Kalang juga. Baru bergabung Sidi Kalang. Oke. Kenapa saya bisa berkata dosen-dosennya itu para domba, kambing milik mertua? Renungkan perbedaan. Apa bedanya domba-domba itu milik Musa pribadi dan milik mertua? Nah, di sini. Iya. Rinisus. Rin. Namamu baru tahu ini. Rini Osusanti. Nyambung bingung nulisnya. Kabar apa Kim juga nak? Kalian ya? Oke. Jen, puji Tuhan kamu gabung. Kalau kambing domba itu milik Musa pribadi. Saya yakin Musa gak akan lulus dengan gelar lemah lembut sedunia. Loh kenapa? Saudara bayangkan. Menggembalakan kambing domba. Itu kan binatang yang susah diatur, keras kepala. Ya ndak maunya sendiri. Sering lari-lari, nggak mau nurut gembala. Nah kalau milik Musa. Pasti begitu ada satu yang ketahuan nakal. Dablek maunya sendiri. Musa nggak repot-repot. Langsung disate atau digulai. Karena milik sendiri. Tapi kalau milik mertua. Ngerti maksud saya? Kalau milik mertua. Domba, kambing-kambing menjengkelkan itu. Musa cuma istilah Jawa. Ngelus dodo. Gitu. Karena milik mertua. Musa nggak boleh ganggu. Saya percaya Jitro mertua Musa. Rutin itu. Akan mengadakan pengecekan. Ngitung jumlahnya. Ya awas berkurang. Karena mertua tahu. Pasti banyak yang hamil kambing domba itu. Nah karena Musa gak boleh nyembelih satu pun dari kambing milik mertuanya itu. Maka itu Musa jadi
tiap hari. Ya, saya agak sulit ini mencari padanan bahasa Indonesia. Karena buat orang Jawa kata ngelus dodo itu ini kalau lagi aduh tahan, sabar. Itu ngelus dodo. Apa ya bahasa Indonesianya ini ya? Maaf. Saudara bayangkan. Kuliah 80 semester. Isinya tiap hari. Sabar ya Musa. Aduh, Musa menenangkan diri sendiri. Sabar ya Musa. Itu badai yang dihadapi Musa. 80 semester. Dan Musa jadi hebat. Maka itu kalau ada di antara kita yang sekarang sedang ikut belajar. Badai sudah saudara hadapi hampir tiap hari. Selama 20 tahun. Selama 30 tahun. Saudara nggak lulus-lulus, nggak pinter-pinter. Ayo berdoa yuk. Minta badai lebih besar. Daripada yang 20 tahun ini saudara alami. Tapi nggak pinter-pinter. Nggak lulus-lulus. Ayo, amin kak. Ayo lulus. Masa badai segitu lama kita nggak lulus-lulus. Hari ini kita harus belajar. Ya harus amin, mau nggak mau. Kalau nggak kapan pinternya? Warga binaan pasti ada yang senyum-senyum ini kok dengar ini. Pasti ada yang senyum-senyum. Ya nggak apa-apa. Ya ikut belajar. Ya itu dari Martapura senyum-senyum juga itu. Ada badai yang kita harus hadapi. Supaya urutan Ternate mana saja. Oke, kita akan jadi orang-orang hebat dalam ujian ini. Badai itu jadi indah ya. Lagi sekali kalau burung Raja Wali maka sangat menantikan badai dalam hidupnya. Jadi yang pernah gagal menghadapi badai hari ini biar kita jadi semangat lagi. Terima kasih Tuhan untuk badai dalam hidup ini. Yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu melatih otot-otot iman kita. Untuk tetap kuat. Dan kita jadi orang yang luar biasa. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, nikmati badai kehidupan. Karena kita pasti jadi kuat. Oh, Jombang izin keluar. Baik. Ya, siap ya menghadapi badai dan nikmati badai itu dengan senyum. Woi, maka kekuatan yang luar biasa ada. Warga binaan dimanapun saudara berada, sabar ya. Waktu bebas sudah kalian tahu bulan berapa, kapan, nikmati. Maka kemenangan ada di pihak kita dan ujian-ujian itu akan buat kita makin menang menghadapi ini. Oke, dari Tomohon, puji Tuhan, badai pasti berlalu. Ya, badainya juga bosen, juga capek kok tiap hari datangin kita badainya itu. Jadi ada waktunya, badai itu pasti berlalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati badai hidup. Supaya kita jadi makin kuat. Tuhan menolong kita semuanya. Amin.